Pertama-tama Bunda siapkan bihun jagung. Ini bihun jagungnya saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Tapi ini nggak kepakai semua ya, ini yang saya gunakan hanya 100 gram aja. Jadi untuk model bihunnya ini cuma Rp2.000. Bihun jagung ini saya lunakkan dengan disiram dengan air mendidih. Dan jangan lupa ditambahkan juga sedikit minyak sayur. Nah ini kita diamkan ya sekitar 3 menitan atau sampai bihunnya ini lunak. Sambil menunggu bihunnya lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan sosis, di sini saya menggunakan sosis sapi, Bunda bisa menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar harganya Rp700 dan panjangnya sekitar 12 cm. Untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 3,5 sosis aja. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini ya, menjadi 10 bagian. Jadi nanti dari 3,5 sosis ini Bunda akan mendapatkan sekitar 35 potongan kecil seperti ini. Jika sudah, sosisnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita giling halus ya. Bawang putih ini akan kita gunakan 2 kali, yaitu saat menumis sosis dan sisanya dimasukkan ke adonan. Jika bawang putihnya sudah halus, ini bisa langsung kita tumis ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini kita pakai setengahnya aja ya, jadi sekitar 2 siung aja untuk menumis sosisnya. Jika bawang putihnya ini sudah matang dan harum, masukkan sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian tambahkan juga sedikit air. Ini airnya secukupnya aja ya, hanya untuk mematangkan sosisnya. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan seperempat sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai rata. Dan ini kita masak sampai sosisnya ini matang dan airnya menyusut. Nah ini airnya udah menyusut dan sosisnya juga udah matang. Ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh cabai bubuk. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai rata. Dan jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan lagi cabai bubuknya, karena konsep camilan kita kali ini adalah pedas gurih. Nah, ini kalau cabenya udah rata, ini bisa langsung kita angkat, dan ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat bihun yang tadi kita rendam dengan air panas. Nah, ini bihunnya udah melar banget, dan ini airnya akan saya tiriskan terlebih dahulu. Jika sudah tiris, ini saya gunting-gunting sebentar agar nggak terlalu kepanjangan dan nanti mudah kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan 5 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung sagu. Kemudian ini kita larutkan dengan sekitar 120 ml air. Dan ini kita aduk lagi sampai rata. Oh ya, ini tepung yang saya gunakan adalah tepung curah biasa aja ya, yang harga per kilonya Rp10.000. Dan untuk tepung sagunya, ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka. Tapi saran saya, jika untuk jualan, gunakan aja tepung sagu curah. Karena kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 buah tahu putih. Ini tahu putihnya saya giling halus ya dengan ulukan seperti ini. Ini tahu putihnya saya beli di pasar, harganya Rp350 per buahnya. Jika sudah halus, ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga wortel. Ini wortelnya ukuran kecil ya. Ini beratnya sekitar 60 gram. Wortel ini sudah saya kupas dan cuci bersih. Wortel ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini, tapi kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur seperti ini, Bunda bisa menggunakan parutan keju ya, ataupun boleh juga diiris tipis-tipis. Nah, jika sudah, ini wortelnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian siapkan juga cetakan bolu kukus, ini yang ukuran kecil ya. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 35 cetakan bolu kukus seperti ini. Nah ini kita oles terlebih dahulu ya dengan minyak sayur, biar nanti nggak lengket saat sudah matang. Nah jika sudah dioles semua, ini cetakannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan bihun yang tadi sudah kita lunakkan. Kemudian masukkan juga tahu putih yang tadi sudah kita haluskan. Masukkan juga wortel yang tadi sudah kita serut tipis. Juga tambahkan 2 batang daun bawang. Dan masukkan juga 2 siung bawang putih yang sudah kita giling halus. Ini setengahnya yang tadi ya, yang udah kita buat untuk tumisan sosis. Masukkan juga larutan tepung terigu dan tepung sagu. Juga masukkan telur 1 butir. Dan terakhir, tambahkan 1 sendok teh munjung garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Pastikan semuanya benar-benar rata ya Bun ya, terutama bumbu-bumbunya tadi, jangan sampai ada yang menggumpal dan tidak rata. Nah ini udah rata, ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan bolu kukus yang tadi sudah kita oles dengan minyak sayur. Nah, ini udah ada adonan bihun telur, sosis yang sudah kita tumis pedas, dan cetakan bolu kukus yang sudah dioles dengan minyak sayur. Kemudian, masukkan sedikit aja adonan bihun telur ke dalam cetakan bolu kukus. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja dulu. Kemudian, masukkan juga potongan sosis yang tadi sudah kita tumis pedas. Ini kita letakkan di tengahnya ya. Kemudian, kita tutup lagi dengan adonan bihun telur. Nah, ini kita tutup sampai penuh ya. Tapi nggak usah penuh-penuh amat, kira-kira seperti ini aja udah cukup. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan bihun telur, kemudian tambahkan potongan sosis pedas di bagian tengahnya. Dan ini kita tutup dengan adonan bihun telur. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, kenapa kita nggak perlu isi sampai penuh-penuh banget? Karena nanti ini akan kita panir lagi. Karena nanti setelah dipanir, ini kuenya akan semakin membesar. Lagian kita menjualnya dengan harga murah meriah aja ya. Jadi menurut saya ukuran segini udah cukup besar. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan bolu kukus, ini akan kita kukus ya. Tapi ini saya susun dulu ke dalam sarangan terlebih dahulu. Kemudian ini kita kukus sekitar 20 menitan aja atau sampai kuenya matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, bagian atasnya ini nanti akan kokoh dan nggak lagi lembek. Nah ini punya saya udah matang ya. Ini bagian atasnya udah kokoh dan ini akan saya angkat terlebih dahulu. Nah ini yang barusan kita kukus, ini masih panas-panas ya. Dan ini akan saya dinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakan. Nah ini punya saya udah lumayan dingin, masih anget-anget gitu sih, tapi nggak apa-apa ya. Ini akan langsung saya keluarkan aja. Ini mengeluarkannya bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya. Mengeluarkannya mudah banget, sama sekali nggak lengket. Karena tadi cetakannya udah kita oles dengan minyak sayur terlebih dahulu. Setelah dikeluarkan dari cetakan, ini akan kita panir. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu adonan pencelupnya ya. Untuk adonan pencelupnya mudah, ini hanya 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air. Ini nggak usah kental-kental ya Bun ya, agak encer aja nggak apa-apa. Nah seperti ini udah cukup. Kemudian celupkan kuenya ke dalam adonan basah. Kemudian ini kita baluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jika sudah dipanir seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi jika Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa keesokan harinya untuk dijual. Atau ini bisa juga dijual frozen loh. Jika dalam kondisi beku, ini bisa tahan insya Allah sampai 1 bulan. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Menggorengnya nggak usah lama-lama karena ini sebenarnya kuenya udah matang ya. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja agar lebih crispy.
Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya udah matang, tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda jual menggunakan kemasan plastik mika ya. Ini yang ukuran 9x14 cm. Ini bisa diisi dengan 4 buah. Dan bisa juga Bunda tambahkan saus sambal. Tapi kalau nggak ditambahkan saus sambal juga nggak apa-apa ya, karena ini isiannya udah pedas. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini luarnya crispy dan dalamnya lembut banget. Enak banget. Berpadu dengan pedas dan gurihnya sosis yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar enak, mantap. Ini sedap banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.959, menghasilkan 34 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp380. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1000-an sampai 2000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Juga tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk ya. Dan ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 300 ml. Untuk airnya ini harus mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor. Jadi bukan hanya sekedar hangat aja, karena nanti ini akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Nah, ini kita aduk lagi sampai rata. Dan jika sudah rata, ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Ini saya taruh di depan kipas angin ya, biar lebih cepat dinginnya. Sambil menunggu adonan terigu ini dingin, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan 4 siung bawang putih, ini saya giling halus ya bawang putihnya. Ini akan kita pakai 2 kali, jadi setengahnya nanti untuk adonan kulit dan setengahnya lagi untuk adonan isian. Saya tidak menyarankan ini diganti dengan bawang putih bubuk ya Bun ya, karena menggunakan bawang putih segar seperti ini, nanti hasilnya akan lebih sedap dan wangi. Nah, jika sudah, ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang, ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Nah, jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan isiannya. Siapkan 5 buah sosis. Ini 5 buah ini nanti nggak kepakai semua ya Bun ya, karena nanti yang kepakai hanya 4 lebih sedikit. Ini sosis yang saya pakai adalah sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya. Dan ini panjangnya 12 cm. Sosis ini saya potong menjadi 4 bagian. Jadi jika menggunakan 5 buah sosis, nanti ada sekitar 20 potong sosis ya. Dan nanti yang terpakai hanya 18 potong aja. Sosis ini akan kita tumis dengan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini yang kita masukkan 2 siung aja ya Bun ya, jadi setengahnya, nanti sisanya untuk adonan kulit. Nah, ini kita tumis sampai bawangnya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah ya bawang putihnya, ini bisa kita masukkan sosisnya. Kemudian tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan juga garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1/2 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh, serta gula pasir 1/2 sendok teh. Nah, ini kita aduk ya sampai rata dan kita masak sampai sosisnya ini matang dan airnya benar-benar menyusut. Nah, ini airnya udah mulai menyusut ya, dan sosisnya juga udah matang. Ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian tambahkan cabai bubuk 1/2 sendok teh.
Jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan cabai bubuknya lagi ya, karena memang setengah sendok teh ini menurut saya sih agak kurang pedes ya. Tapi kalau Bunda mau pedesnya mantep, Bunda boleh menambahkan sampai 1 sendok teh cabai bubuk. Nah, ini kita aduk sampai rata, dan jika udah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat tepung yang tadi kita siram dengan air panas. Nah, ini tepung terigunya udah dingin ya. Kalau sudah dingin seperti ini, kita boleh memasukkan telur. Di sini saya menggunakan setengah telur aja, jadi ini nggak dipakai semua ya. Kalau misalnya Bunda membuat 2 resep, nanti 1 butir ini baru dipakai semua. Kemudian masukkan juga 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Ini sisa yang tadi setengahnya ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah, dan juga ini adonannya udah dingin ya. Jika sudah tercampur rata, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Kemudian masukkan juga tepung sagu sebanyak 150 gram. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Oh ya, untuk tepung sagunya ini boleh Bunda ganti dengan tepung tapioka ya. Silahkan disesuaikan aja yang mana yang lebih murah di tempat Bunda, tepung sagu atau tepung tapioka. Tapi kalau di tempat saya, biasanya tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika setelah Bunda menambahkan 150 gram tepung sagu, kemudian adonan Bunda itu masih basah dan lengket, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu ya, sampai didapat adonan yang bagus, tidak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Nah, ini adonan punya saya udah bagus, udah nggak lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Seperti ini sudah siap untuk kita isi. Ambil 1 kepal adonan, kemudian ini kita bulatkan sedikit ya sambil ditekan-tekan agar adonannya ini menjadi lebih halus. Dan ini kita isi dengan sosis pedas yang tadi sudah kita tumis. Kemudian ini kita tutup rapat. Ini menutupnya harus benar-benar rapat ya Bun ya, agar nanti tidak terbuka saat kita rebus. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 kepal adonan. Kemudian ini kita isi dengan sosis pedas yang tadi sudah kita tumis. Dan ini kita tutup kembali sampai rapat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka 1 resep ini bisa menghasilkan 18 cireng isi sosis seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini akan kita rebus ya. Siapkan air secukupnya dalam panci. Ini kita didihkan airnya dan kita beri sedikit minyak sayur. Kira-kira setengah sendok makan aja ya, agar nanti kue kita nggak saling lengket saat direbus. Ini kita rebus sampai matang, dan ciri-ciri kue ini matang, kuenya akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang ya, ini bisa langsung kita angkat. Jika Bunda menutupnya dengan rapat, ini hasilnya bagus ya Bun ya, gendut-gendut dan sama sekali nggak ada yang pecah. Ini dari mengangkatnya aja udah terasa, ini kuenya lembut banget. Nah, ini kue yang barusan kita angkat, dan ini selagi panas dan permukaannya masih lengket dan basah, ini langsung kita celupkan ke tepung panir. Jika Bunda memanirnya saat sudah dingin, ini bisa aja ya, tapi Bunda memerlukan lagi larutan pencelup, yaitu larutan terigu. Jika selagi panas seperti ini Bunda langsung panir, ini bisa lebih hemat ya. Jika sudah dipanir seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi jika Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa atau dijual keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijual frozen. Jika dibekukan, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan, kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Ini gorengnya nggak usah lama-lama ya Bun ya, karena ini sebenarnya kuenya udah mateng. Kita hanya mematangkan panirnya aja agar lebih crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini 2 sisinya udah mateng ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini barusan yang kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini terlihat gendut-gendut dan sangat crispy. Siapa yang menyangka jika camilan ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Untuk saran penyajian, ini bisa Bunda tusuk menggunakan tusuk sate ya, agar nanti lebih mudah memegang dan memakannya. Juga tampilannya jadi lebih menarik.
Selain dijual satuan, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Jika menggunakan plastik mika, sebaiknya nggak usah pakai tusuk sate ya Bun ya. Ini mika yang saya gunakan ukuran 7x14 cm. Dan ini boleh juga Bunda tambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan saus sambal saset dan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini bagian luarnya crispy, renyah banget. Berpadu dengan lembutnya cireng dan lezatnya sosis. Ini enak banget. Gurih, cirengnya lembut, sama sekali nggak alot. Ada pedes-pedesnya. Ini enak mantep. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah kelezatannya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini saya jamin nggak alot dan tetap lembut walaupun sudah dingin. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp10.425, menghasilkan 18 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp615. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga seribuan aja. Tapi kalau dijual harga seribuan, untungnya tipis banget ya Bun ya. Jika dijual 2000-an, menurut saya ini worth it banget karena ini secara ukurannya cukup besar dan rasanya enak mantep. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi ya, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan wadah bersih yang agak besar, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Masukkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Ini kita aduk dikit ya. Kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 200 ml. Ingat, ini airnya harus air mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor. Jadi tidak hanya sekedar hangat saja. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, setelah rata, ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Dan ini saya letakkan di depan kipas angin ya, biar lebih cepat dinginnya. Sambil menunggu ini dingin, kita siapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi saran saya gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya Bun ya. Jadi kalau untuk jualan nanti akan terlihat lebih menarik untuk anak-anak. Sosis ini saya potong kecil-kecil. Jadi untuk satu sosis ini bisa menghasilkan 12 potong kecil sosis seperti ini. Oh ya, panjang sosisnya ini 12 cm ya. Ini saya beli di pasar harganya Rp770 per buahnya. Usahakan gunakan sosis yang tidak mudah pecah ya Bun ya, karena pengalaman saya memakai beberapa merek sosis itu ada yang beberapa merek yang mudah pecah jika ditusuk dan ada juga yang lebih elastis, nggak mudah pecah. Dan ini yang saya gunakan sosisnya cukup elastis ya, tidak mudah pecah saat kita tusuk. Kemudian sosis ini akan saya goreng sebentar menggunakan minyak sedikit aja. Ini gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Yang penting sosisnya ini mateng. Karena kalau terlalu lama digoreng, nanti sosisnya akan terlihat berkerut dan warnanya jadi kurang menarik. Oh ya, digoreng seperti ini juga bisa membuat sosis kita jadi lebih elastis ya, dan tidak mudah pecah saat nanti kita tusuk menggunakan tusuk sate. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah, daun bawangnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat terigu yang tadi kita siram dengan air panas. Nah, ini punya saya udah dingin ya. Ini bisa langsung kita masukkan telurnya. Ini telurnya nggak saya pakai semua, hanya saya pakai setengahnya aja. Jadi kalau misalnya Bunda membuat 2 resep, ini telurnya baru dipakai semua 1 butir. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Jika sudah rata, kemudian saya juga menambahkan pewarna makanan warna kuning, karena ini untuk jualan ya Bun ya, agar nanti warnanya lebih menarik. Tapi kalau misalnya Bunda untuk dimakan sendiri, silahkan pewarna makanannya ini di skip aja. Atau Bunda boleh juga menggunakan pewarna alami seperti bubuk kunyit. Nah, ini kita aduk lagi sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan.
Jika sudah rata, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis, serta tepung sagu sebanyak 100 gram. Kemudian ini kita aduk ya, sampai rata. Oh ya, untuk tepung sagunya, ini Bunda boleh ganti dengan tepung tapioka. Tapi saran saya, jika untuk jualan yang murah meriah, gunakan aja tepung sagu curah. Karena jika di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika adonan punya Bunda setelah ditambahkan 100 gram tepung sagu masih terasa lengket dan basah, Bunda boleh menambahkan lagi sedikit tepung sagu, sampai didapat adonan yang bagus, tidak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Begitu juga sebaliknya. Tapi punya saya ini udah bagus ya, ini udah nggak lengket dan sudah mudah dibentuk-bentuk. Seperti ini udah cukup. Kemudian ambil sedikit adonan, ini kita bentuk bulat, kira-kira besarnya sebesar kelereng. Kemudian kita pipihkan sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan, kira-kira sebesar 1 butir kelereng. Kemudian kita agak pipihkan. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk satu resep ini, Bunda bisa menghasilkan sekitar 125 bulatan kecil seperti ini. Jika sudah dibentuk bulat semua, ini akan kita rebus ya. Siapkan air secukupnya dalam panci. Ini airnya kita didihkan dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur. Kira-kira setengah sendok makan aja, agar nanti kue kita nggak lengket saat direbus. Ini kita masukkan aja semuanya sekaligus dan ini kita masak sampai kuenya ini matang. Dan ciri-ciri kuenya ini sudah matang, nanti kuenya ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini punya saya yang tadi udah direbus dan ditiriskan. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu agar nanti teksturnya lebih kokoh saat kita menggunakan tusuk sate. Nah, ini punya saya udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate. Tapi sebelumnya, tusuk satenya kita oles terlebih dahulu dengan minyak sayur agar tidak lengket. Kemudian tusuk 1 butir cireng yang tadi sudah kita rebus. Kemudian diselingi dengan sosis yang tadi sudah kita goreng sebentar. Kemudian diseling lagi dengan cireng. Dan diselingi lagi dengan sosis. Kemudian terakhir ditusuk lagi dengan cireng. Nah, jadinya selang-selang seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 buah cireng, kemudian ditusuk selang-seling dengan sosis. Kemudian cireng lagi. Kemudian sosis dan ditutup dengan cireng. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini dagangan kita udah siap dibawa ke lapak. Dan ini nggak perlu digoreng lagi. Ini rasanya udah enak banget karena semuanya sudah matang. Selain rasanya enak, ini juga hemat minyak. Oh ya, ini juga bisa disetok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan 1 hari sebelumnya, Bunda tinggal buat aja cireng yang sudah direbus, kemudian disimpan di kulkas bawah. Dan dibawa keesokan harinya untuk dijual. Atau ini juga bisa di frozen. Jika dibekukan, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Jika ada anak-anak yang membeli, ini tinggal Bunda gunakan aja kertas nasi yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Dan untuk pelengkapnya, agar lebih sedap, ini bisa ditabur dengan bubuk perasa. Ini saya menggunakan bubuk balado ya. Rasa dan tampilannya jadi semakin mantap dan menggoda selera. Atau selain menggunakan bubuk balado, Bunda juga boleh menggunakan saus sambal ya. Ini juga sama-sama enaknya. Silahkan disesuaikan dengan selera pembeli. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 5 tusuk ya. Boleh juga dilengkapi dengan saus sambal. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini cirengnya empuk, lembut karena tadi kita menggunakan pelembut alami yaitu telur. Berpadu dengan lezatnya sosis. Ini benar-benar sedap mantap. Apalagi dimakan dengan bubuk balado seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan 1, pasti Bunda kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp11.040, menghasilkan 41 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp269. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bunda ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan satu batang daun bawang. Ini daun bawang yang ukuran agak besar ya Bunda ya. Ini sudah saya cuci bersih dan daun bawang ini saya iris tipis seperti ini. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi saran saya gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu warnanya lebih merah ya. Jadi kalau untuk jualan akan terlihat lebih menarik. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp700 dan panjangnya sekitar 11 cm. Sosis ini saya potong-potong kecil seperti ini. Jadi nanti satu sosis bisa menghasilkan 10 potong irisan kecil sosis. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 16 buah sosis. Jika sudah dipotong semua seperti ini akan langsung kita goreng ya. Nah, ini saya udah dapat sebagian yang sudah dipotong, ini akan langsung saya goreng aja. Ini menggorengnya nggak usah garing-garing, cukup sampai sosisnya ini matang aja. Karena kalau kita menggorengnya terlalu kering, ini sosisnya bisa terlihat tidak terlalu menarik, jadi agak berkerut dan agak kehitaman. Jadi kita gorengnya sebentar aja ya, yang penting ini sosisnya udah matang. Nah, seperti ini udah cukup, ini bisa langsung kita angkat dan lanjutkan menggoreng sampai selesai. Kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Tapi ini sambil kita ayak ya Bun ya, untuk meminimalisir adanya tepung yang menggerindil. Kemudian ini kita campur dengan sekitar 50 ml air. Ini kita aduk sampai rata ya. Tepung yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang harga per kilonya Rp10.000. Jika sudah rata, kemudian masukkan garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian masukkan juga 2 butir telur. Ini telur yang ukuran sedang aja ya Bun ya. Kemudian ini kita kocok atau kita aduk sampai semua bahan tercampur merata. Oh ya, ini paling enak mengaduknya menggunakan whisk seperti ini ya Bun ya. Jadi telurnya lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Juga meminimalisir tepung terigu yang menggerindil. Jika sudah cukup rata, kemudian masukkan 1 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai rata, dan jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masak. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya. Ini minyaknya nggak usah banyak-banyak ya Bun ya, sekitar setengah sendok makan aja. Kemudian boleh juga diratakan menggunakan kuas ya. Jika minyaknya sudah panas, kemudian masukkan adonan telur yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan secukupnya aja, sekitar 1,5 centong kecil. Ini merata ke seluruh permukaan. Dan untuk satu resep ini, saya bisa membuat telur dadar seperti ini sebanyak 5 lembar. Dan untuk teflon yang saya gunakan, ini ukurannya 7 x 13 cm. Oh ya, ini memasaknya menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya Bun ya, agar matangnya bagus merata ke seluruh permukaan. Jika satu sisinya sudah matang, ini boleh kita balik ya, agar matangnya merata. Nah, ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa langsung kita angkat. Lanjutkan memasak sampai selesai. Oh ya, jika Bunda nggak punya wajan segi 4 seperti ini, Bunda bisa menggunakan wajan yang bulat ya. Atau alternatif lain, Bunda boleh mengukusnya menggunakan loyang. Tapi tentu jika dikukus, rasanya tidak akan selezat jika digoreng. Nah, ini punya saya sudah matang dan ini ada 5 lembar. Kemudian ini akan saya potong kecil-kecil memanjang.
Jadi untuk satu lembarnya ini bisa menghasilkan 8 potongan memanjang seperti ini. Jadi karena kita ada 5 lembar, berarti nanti ada sekitar 40 potongan ya. Nah, jika sudah dipotong semua, ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate bersamaan dengan sosis yang tadi sudah kita goreng. Pertama, ambil terlebih dahulu potongan telur dadar, kemudian masukkan potongan sosis, baru kemudian telurnya ditusuk lagi. Jadi kita selang-seling ya, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Sangat unik dan menarik ya, Bun ya? Ambil satu buah tusuk sate, kemudian tusuk bagian ujung telur dadar, kemudian diselang-seling dengan potongan sosis. Jadi telurnya ini terlihat bergelombang ya. Nah, jadinya seperti ini. Karena ini tadi kita ada sekitar 40 potongan telur dadar, jadi satu resep ini otomatis akan menghasilkan sekitar 40 tusuk telur sosis seperti ini. Jadinya lumayan banyak ya Bun ya. Nah, ini saya udah dapat sebagian yang sudah ditusuk sate seperti ini. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika jajanan seperti ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Jika ada anak-anak yang membeli, Bunda bisa menggunakan kertas nasi yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian, agar ini lebih lezat dan menarik, ini di atasnya saya beri sedikit taburan bubuk balado. Oh ya, selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi dengan 5 buah. Kemudian Bunda juga boleh menambahkan saus sambal saset. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini telur dadarnya lembut, gurih, berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di tengahnya. Ini benar-benar perpaduan yang sangat lezat. Apalagi jika disantap menggunakan bubuk balado seperti ini. Ini semakin menambah kelezatannya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp19.100, menghasilkan 30 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp477. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya modal kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.